Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jen Fadilah. Pada kesempatan kali ini kita kedapatan job, yaitu ngecat Isuzu Panther pickup box ya. Warnanya biru, sudah kusam, dan saatnya kami menjelaskan kepada pemirsa kondisi sebelum dan ini nanti kita kerjakan sampai kelar ya. Nah, seperti ini ya medianya. Sudah banyak yang ngelupas catnya, ada karatnya. Setelah kita kenteng ya, bagian yang penyok kita pelamir dempul. Ini pun tipis ya, pakai Alpha Gloss, dempul langganan kami. Karena dempul ini sangat efisien ya, praktis, cepat kering, dempulnya mudah, ngamplasnya juga enggak ngoyo, namun ketahanannya ya dia kuat. Oke, setelah kita amplas bagian cat yang sudah berjamur, nah ini siap untuk kita lakukan tahap epoksi. Nah ini tipis ya. Oke, untuk tahapan epoksi kita pakai spray gun F75 ya, karena medianya besar lebar. Kita pakai auto look 66 tipe primer. Nah kini kita aplikasikan pada media yang sudah kita pelamir dempul. Nah, ini nanti ditunggu kering ya, namun kebiasaan kami ya itu diinapkan 1 malam ya, baru tahapan diamplas terus naik cat, seperti itu kawan. Nah, mengapa toh kami inapkan? Agar kering 100% ya, dan tidak ada resiko cat lama naik ataupun clear kuatnya nanti resep ya, drop mengkilatnya. Nah kita harus inapkan dan masuk tahapan di amplas pakai grid 800 atau 1000 ya, secara merata dan siap untuk dilakukan pengecatan. Nah untuk cat kita tidak bisa menunjukkan ke kawan-kawan pemirsa karena di toko sudah sediain ya standarnya warna mobil Panther, warna biru malam ya, dark blue. Sudah beli oplosan jadi ya. Oke, kita mulai dari panel kanan sebelah depan, kita kelarkan terus mundur ke bagian pintu, bagian atap, dan ini nanti kita lakukan biasanya 3 lapisan ya. 3 lapisan untuk tahap pertama dikabut dulu, terus lapisan kedua, lapisan ketiga, dan dilanjut finishing clear. Oke, banyak hal yang akan kami jelaskan ke pemirsa, jadi jangan tonton video ini hanya sedemikian saja, tonton full durasi agar mendapatkan informasi menarik mengenai dunia painting. Perlu kami informasikan, kami bergerak di bidang jasa painting ya. Untuk alamat lengkap kami di Desa Bagelenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Untuk lebih tepatnya di timurnya SMA Negeri 1 Serengat Selatan Jalan. Dan apabila kawan-kawan pemirsa calon konsumen kami susah mengingat ya, silahkan periksa setiap video upload kita. Kita senantiasa mencantumkan nomor telepon bisnis yang siap untuk diajak kerjasama di bidang painting. Oke kawan, ini tahapan kita tunggu kering ya. Sudah kelar pengecatan warna birunya, dan perlu kami informasikan untuk warna biru di semua toko cat menyediakan ya biru Panther, jadi tidak usah bingung ngoplos ya. Nah ini masuk tahapan finishing clear. Kita awali dari atap ya. Kita pakai Siken Plus HS. Nah ini estimasi isi 1,5 liter ya, plus hardener. Nah ini nanti kita habiskan ya, 1 botol ini pakai tambahan thinner slow reducer Siken pula, per liternya 100.000. Penambahan thinner hanya
15-25% aja, dan dilakukan 3 lapisan. Dan untuk resepnya sama, tahapan awal dikabut ya, lapisan pertama, terus lanjut lapisan kedua dan lapisan ketiga. Untuk jeda ideal 15 menit, 10 menit, 15 menit ya kawan, agar terhindar yang namanya delewer ya. Oke bosku, mari kita pantau proses finishing clearnya layer demi layer, dan ini nanti akan kita tunjukkan, yaitu sebuah kebiasaan ya. Mungkin Anda pernah mengalami ngecat media lebar, hasilnya ngulik jeruk. Nah, hal itu bisa disebabkan karena kita menggunakan bahan ya, terutama cat atau thinner, tidak seperti biasanya ya, ganti merek, atau disebabkan karena nozzle spraynya aus ya, waktunya ganti spray gun, itu juga bisa menyebabkan ngulik jeruk. Terus faktor ketiga, angin pada tabung kompresor belum penuh, kita paksakan untuk nyemprot, akhirnya ngulik jeruk. Itu berpengaruh terhadap hasil kemulusan clear kuat kita ya. Terlalu kental juga bisa ya, ngoplosnya clear. Berbagai macam penyebab yang namanya suatu finishing clear itu ngulik jeruk ya. Ini nanti kita kupas agar kawan-kawan pemirsa nggak canggung lagi ya, mau ngulik jeruk atau langsung mulus, no problem ya ternyata. Oke, lapisan demi lapisan sudah disemprotkan oleh Mas Arif ya. Ini nanti kita videokan dekat apa sih yang dinamakan ngulik jeruk dan kiat-kiat untuk membenahinya. Oke, silakan dipantau untuk prosesnya. Semoga menambah wawasan kita di bidang painting. Oh iya, untuk informasi saja ya, Clear Second Plus HS itu untuk harga di Blitar kurang lebih 500.000 ya. Terdiri dari 1 liter clear dan setengah liter hardener. Jadi komposisinya 1:2 ya, hardener sama clearnya. Nah, oke. Memang mengkilap bos, namun ternyata setelah diinapkan 1 hari ini nanti ngulik jeruk ya. Ternyata Anda bisa menonton full durasi agar bisa menangani apabila kelak di kemudian hari ya, karena faktor ngecat kulit jeruk, kadang ngecat itu langsung mulus, kadang ngulik jeruk, yaitu karena sering ganti merek cat atau thinner atau salah oplos, atau mungkin karena spray gunnya aus, atau mungkin karena pasokan angin kurang. Nah seperti itu ya. Nah sewaktu disemprotkan itu seolah sudah mulus, bening, mengkilap ya. Anda bisa buktikan sendiri dengan menonton video ini. Jadi sewaktu basah itu normal ya. Kita lakukan untuk painter ini ya, 3 lapisan ya. Silahkan dipantau, mengkilap, bening waktu basah ya. Namun ini nanti ada kendala, yaitu setelah diinapkan 1 hari mulai jeruk ya. Oke, berputar panel demi panel, dan akhirnya ini nanti kelar. Oke, senyum sapa salam kami tujukan kepada pemirsa yang sejauh ini di menit ini masih bertahan untuk menonton ya. Admin tidak lupa untuk mendoakan semoga kalian baik-baik saja ya, tidak kurang satu hal apapun ya.
senantiasa dikasih kemurahan kesehatan ya, kemurahan rezeki ya, digampangkan dalam mengais rezeki, terus dapat rezeki yang barokah, manfaat, maslahkah fi dini wa dunya atal akhirah ya. Oke, sambil kita menonton, kita ajak kawan-kawan menonton Bang Arif finishing clear untuk bagian yang sebelah kanan. Jadi dimulai dari depan dulu, nanti mundur ke belakang. Oke, pelan-pelan, dan memang dibutuhkan jeda ya. Sengaja Mimin tidak mempercepat videonya ya, seperti konten-konten terlebih dahulu, karena biar natural ya, alami. Ternyata ngecat itu gak semudah di konten video YouTuber begitu ya, karena kebanyakan untuk mempersingkat waktu dipercepat. Nanti kalau ditirukan sama penonton akhirnya tumpah ya, gerakan spregan terlalu cepat itu tumpah ya bos. Oleh sebab itu mulai 1 mingguan terakhir ini admin berpikir kalau lebih bagus itu natural apa adanya ya. Kalau memang ada gerakan yang mungkin dipercepat, itu nggak ada kaitannya dengan resiko ya. Jadi kalau orang ngayunkan spregan, ngibaskan spregan seperti ini ya, kalau dipercepat kan nanti yang baru memulai langsung mencontoh cara ngibaskan secepat itu kan tumpah ya. Oke, bisa dipahami. Sekarang sudah tidak dipercepat kalau memvideo orang lagi ngecat ya. Biar natural, alami, tahapan demi tahapan, layer demi layer, bisa mengikuti ya, antara satu lapisan itu kayak gimana, 2 lapisan itu kayak gimana, 3 lapisan itu kayak gimana, bisa mencermati secara detail dan tidak gagal paham sewaktu Anda mungkin ingin mempraktekkan di rumah. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin ingin memanfaatkan jasa kami ya, jangan sungkan-sungkan, mau tanya-tanya dulu silahkan ya, kami tunggu kedatangan Anda. Kita ajak Anda tentunya sharing ya, masalah kualitas bahan, lama pengerjaan ya. Namun kalau tanyanya di YouTube ya, di komen YouTube atau via WhatsApp, kita nggak tahu media, jadi hanya kira-kira ya. Untuk harga pasti itu kalau sudah media ada di depan kita, seperti itu kawan ya, jadi harap maklum. Nah ini tinggal kap mesinnya aja, dan ini nanti kita inapkan 1 hari kawan ya, sampai di kuku nggak bekas. Nah ini lapisan demi lapisan sudah disemprotkan oleh Bang Arif, mengkilapnya seperti itu ya untuk bagian kapnya, kap mesin. Nah, dan lanjut setelah kelar diinapkan 1 malam. Nah banyak yang bertanya, ngecat di luar ruangan kok nggak banyak debu. Kuncinya 1 ya, pastikan cuaca alam nggak ada angin ya. Terus lantai disiram banyu, disiram air. Oke, ini ya yang dinamakan jeruk ya, mengkilap tapi jeruk. Nah ini harus kita permak ya, kita bikin bening mulus tanpa adanya ngulai jeruk. Nah, silakan dicermati. Bagian dalam sudah kelar juga di finishing clear, dan sekarang tinggal mulai jeruk kan, menjelaskan kepada pemirsa gimana kiat benahi hasil pengekliran ngulit jeruk seperti ini. Mengkilap ya, tapi ngulit jeruk. Namun kita tunggu 1 hari dulu ya, jangan langsung diatasi. Sembari menunggu kita bisa mengerjakan ngecat bumper, velg,
dan lain sebagainya ya. Kita inapkan semalam, dan ini requestnya roda dicat warna kuning emas ya. Kita kerjakan secara prosedural, kita epoksi terlebih dahulu, terus kita dasari cat silver terlebih dahulu, lanjut kita cat kuning emas. Nah seperti ini ya. Oke, sekarang waktunya kita menjelaskan setelah 1 hari. Nah, apakah harus 1 hari? Lebih lama lebih bagus ya. Ukurannya di kuku sudah nggak bekas. Nah ini ya, mengkilap namun ngulit jeruk. Sekarang waktunya kita jelaskan kepada pemirsa gimana konsep cara agar ini nanti hasilnya mulus lurus ya. Rodanya sudah kelar, dipasang oleh Mas Yuswan Afandi. Nah di amplas ya, pakai grid 1500 amplas air atau 2000 cc ya. Terus diolesi rubing kompon warna putih. Ini harganya 1 kilo sangat terjangkau ya, 58.000 untuk merek rubing kompon Ivory ya. Untuk mereknya dioles-oles terus dipoles seperti ini. Nanti Anda bisa melihat ya, itu bagian yang kusem di amplas itu nanti bergeser ke kanan, dilakukan oleh Mas Arif. Jeruknya akan hilang atau enggak ya, silahkan dipantau agar kawan-kawan yang mungkin mau ngecat sendiri atau sudah pernah ngecat ya, mungkin kapok karena sering ngulit jeruk, sekarang tidak bakal lagi ya, karena sudah menonton video ini. Jadi ditunggu kering. Kalau ukuran berapa hari, berapa minggu itu tergantung ya, karena semakin tebal lapisan clear itu pengeringan lama ya. Tapi kalau untuk siken 3 lapis seperti ini, 1 hari nginep 1 malam gitu ya, siangnya di kuku sudah nggak bekas dan siap dipoles. Banyak kawan-kawan yang bertanya idealnya berapa hari. Harus diukur sendiri ya Mas, di kuku kalau sudah nggak bekas baru bisa masuk tahapan dipoles. Oke, sudah tahu kan perbedaannya, sudah bening sekali. Nah, meskipun di amplas kusam balik bening lagi, dan hasilnya pun mulus lurus bening ya, bisa buat ngoco bosku ya. Nah untuk hasil yang maksimal ini nanti juga di kit ya, pakai kit poles untuk tahapan yang terakhir, dan contohnya seperti ini, sudah mengkilap bening mulus, no ngulit jeruk. Bisa diingat ya, harus nunggu di kuku sudah nggak membekas lagi, jangan pakai acuan berapa hari baru boleh dipoles ya. Oke, terima kasih, semoga ada informasi menarik pada video ini. Sampai jumpa di konten kita keesokan hari. Salam sukses buat pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.